saatnya beribadah. Yuk ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. 1. Sudah pada mandi kan? Tidak lupa gosok gigi dong biar bersih. Pakai baju yang rapi dan nyaman. 2. Lebih baik sarapan dulu, biar perut kenyang untuk memuji Tuhan. 3. Siapkan gadgetnya ya. Bisa HP, laptop, TV. Dan tidak lupa izin dan minta tolong papa mama untuk membuka tayangan sekolah minggu GKI Camar. 4. Siapkan Alkitab, buku, dan alat tulis. Juga tidak lupa amplop untuk persembahannya. Kita akan menghormati Tuhan dan hadiratnya sampai ibadah selesai. Sudah semua dilakukan? Baiklah adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Shalom adik-adik. Wah, kita bertemu kembali nih adik-adik. Tapi kita kali ini bertemunya di YouTube ya adik-adik ya. Gak apa-apa adik-adik ya, kita masih terus semangat nih memuji Tuhan, dengar firman Tuhan. Terus lihat kakak-kakaknya nyanyi, kakak-kakaknya bercerita. Bukan suatu halangan ya, walaupun kita beribadahnya melalui YouTube adik-adik. Nah adik-adik, gimana nih kabar hari Minggu ini? Sehat? Sukacita? Apalagi ya? Ada yang nangis nggak pagi ini? Gak ada ya? Pasti semuanya bangun tidur langsung berdoa. Siapa yang di sini bangun tidur langsung berdoa? Ada nggak? Wah, hebat-hebat nih anak sekolah minggu GKI Camar ya. Iya, kalau kita bangun pagi, kita jangan lupa langsung berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kita mau mengucapkan ucap syukur sama Tuhan Yesus. Yes, pasti semuanya sudah mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Nah, pagi yang ceria ini kakak juga mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Nanti kalau kita bernyanyi bersama-sama, suaranya yang kenceng ya, biar ramai, biar seperti sekolah minggu yang di gereja itu adik-adik ya. Oke adik-adik, pinter-pinter nih anak kakak semua nih ya. Oke adik-adik, kita mau menyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, kita mau puji Tuhan, kita mau penuh sukacita memuji Tuhan untuk pagi ini adik-adik. Nah adik-adik sukacita nggak bertemu kakak-kakak sekolah minggu lagi? Pastinya bersukacita ya adik-adik. Sebelum kita mau memulai ibadah minggu ini, kakak mau ajak adik-adik untuk satu di dalam doa. Lipatkan tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh bangunkan kami dari tidur kami Tuhan. Kau boleh beri kami kesempatan untuk menghirup udara dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh kumpulkan kami kembali melalui YouTube ini Tuhan. Kami boleh dengar firman-Mu, boleh memuji Tuhan, boleh bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Berkati Tuhan agar
pandemi ini segera berlalu dan kami dapat bertatap muka secara langsung Tuhan di gereja. Tuhan berkati teman-teman kami Tuhan yang saat ini tidak dapat menyaksikan YouTube Tuhan. Engkau yang boleh berkati mereka saat mereka sedang sakit, Engkau yang boleh sembuhkan Tuhan. Saat mereka sedang pergi juga Engkau yang boleh berkati dimanapun mereka pergi Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengikuti ibadah, berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan yang dibawakan kakak sekolah minggu. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau dengar firman Tuhan. Gak ada lagi tuh yang makan, gak ada lagi yang sambil minum, apalagi sambil jalan-jalan. Biar kita bisa dengar firman Tuhannya, fokus, kita bisa mengerti isi firman Tuhannya. Nah, sebelum memasuki firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengar dan memahami firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangannya, lalu tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita memohon Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan memberkati untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mili. Tuhan memberkati supaya Kak Mili dimampukan, dan biarlah hanya Roh Kudus yang memakai Kak Mili untuk Kak Mili boleh menyampaikan firman-Mu. Dan kami semua yang mendengarkan ya Bapa, biar kami boleh mengerti firman Tuhan, boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan tentunya kami tahu Tuhan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam hidup kami melalui firman ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum memulai firman Tuhan hari ini, kami mau kita semua tebak ekspresi. Ekspresi yang akan kami berikan, adik-adik sebut ya, itu ekspresi apa? Kami coba dulu ya. Yang pertama. Ekspresi apa itu adik-adik? Senang atau sedih ya? Kami ulang. Ekspresi apa itu adik-adik? Senang atau sedih ya? Nah, betul. Ekspresinya adalah ekspresi sedih. Nah, sekarang kami mau ajak adik-adik sama-sama dong. Gimana ya kalau ekspresinya senang? Gimana ya ekspresi senang? Yuk semuanya boleh senyum, boleh ketawa-tawa, hahaha, ye ye ye. Nah, itu ekspresi senang ya. Coba kami mau lihat ekspresi senang gimana ya ekspresi senang? Oh mantap, kalian semua mengikuti ya. Ya, waktu itu juga ada yang berekspresi sangat-sangat senang adik-adik. Kenapa ya sangat senang?
siapa ya yang sedang merasa sangat senang? Ada seorang raja bernama Belsyazar. Raja Babel bernama Belsyazar merasa sangat senang. Bahkan hari itu dia sangat-sangat sombong adik-adik. Merasa dirinya sangat hebat karena kerajaannya Tuhan buat berhasil. Lalu dia saat itu mengadakan perjamuan yang besar. Dikatakan di Alkitab bahwa ada 1.000 orang yang ikut dalam perjamuan itu. Wah. Kalau ikut perjamuan kayak gini nih, atau kayak gini nih, pasti senang ya, bahagia. Ada banyak makanan, ada banyak minuman, bertemu dengan banyak orang, diundang oleh seorang raja, ya senanglah. Nah, mereka semua saat itu sedang sangat senang, termasuk Raja Belsyazar. Tapi adik-adik, kami pengen kasih tahu nih, Raja Belsyazar emang hebat sih, kerajaannya luar biasa. Tapi adik-adik pilih ya. Kalau misalnya apa yang dia buat baik, adik-adik kasih jempol. Kalau nggak baik, adik-adik bilang tidak baik. Terus turunin jempolnya, ya. Jadi Raja Belsyazar itu minum anggur, terus menggunakan alat atau perkakas minum dari emas dan perak yang didapatkan dari bait Allah. Itu baik atau tidak baik ya? Ya, jawabannya tidak baik. Itu sangat mengecewakan hati Tuhan loh adik-adik. Karena Raja Belsyazar minum anggur untuk berpesta pora bersama dengan teman-teman dan undangannya, menggunakan alat-alat perkakas di bait Allah yang seharusnya tidak digunakan untuk hal itu. Lalu Raja Belsyazar juga tidak menyembah Tuhan. Tidak mau dia adik-adik datang kepada Tuhan. Dia malah datang kepada dewa-dewa yang bahkan sebenarnya tidak mampu menolongnya. Sedangkan Allah kita, Tuhan kita itu sangat luar biasa kan, menolong kita, menyertai kita. Nah, tapi kalau Raja Belsyazar beda nih adik-adik. Dia nggak mau sama Tuhan. Apakah itu baik atau tidak baik ya? Coba adik-adik bikin dulu, baik atau tidak baik ya? Ya, jawabannya tidak baik. Lagi-lagi tidak baik. Tuhan pasti sedih deh. Nah, tiba-tiba ketika sedang pesta, di dinding istana raja ada tulisan adik-adik. Tulisannya adalah Mene, tekel ufarsin. Seperti ini. Wah, kira-kira ekspresi yang dikeluarkan oleh raja seperti apa ya? Atau ya, adik-adik. Jadi ekspresi raja saat itu adalah melihat tulisan ini sangat ketakutan. Tulisan apa itu? Apa artinya? Kenapa tiba-tiba ada? Siapa yang menulisnya? Raja Belsyazar sangat takut, sangat kaget, dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Raja Belsyazar meminta untuk memanggil para orang pintar, ahli nujum, orang-orang bijaksana yang berakal budi. Datang semuanya, akan diberi hadiah kalau mampu dalam memberitahu apa sih arti tulisan ini. Begitu. Tapi sayangnya adik-adik, tidak ada satu orang pun saat itu di negara itu yang bisa memberitahu apa sih artinya tulisan ini. Tetapi permaisuri memberitahu bahwa, hei raja, ada satu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh roh dewa yang kudus. Dia sangat bijaksana, berakal budi, hebat.
Namanya adalah Daniel. D A N I E L. Daniel. Namanya adalah Daniel. Adik-adik, Daniel ini sangat diberkati Tuhan. Anak Tuhan yang sangat taat dan sangat hebat. Maka dipanggillah Daniel datang bertemu dengan raja. Lalu raja menyampaikan, "Aku akan memberikanmu hadiah, memberikanmu jabatan, jikalau kamu mampu memberitahu kepadaku apa arti tulisan ini." Tetapi Daniel berkata, "Tahan saja, hadiah dari raja berikan saja kepada orang lain. Namun, hamba akan tetap memberitahu apa arti tulisan ini." Nah, adik-adik mau tahu nggak? Apa sih tulisannya? Apa sih artinya? Nah, tulisan itu akhirnya diberitahulah oleh Daniel karena Tuhan Allah memberikan pengertian melalui Daniel. Artinya adalah Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Kedua, Tekel. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca didapati terlalu ringan. Dan Peres artinya kerajaan Tuanku terpecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Mene, Tekel, Upharsin. Nah, begitu artinya adik-adik. Nah, adik-adik, dari apa yang sudah diartikan oleh Daniel, apa sih yang mau dikatakan? Jadi, Daniel mau menyampaikan teguran Allah kepada Raja Belshazzar kalau pemerintahannya akan segera berakhir. Raja yang melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih, maka Tuhan memberikan teguran dan hukumannya. Nah, adik-adik, setelah itu kerajaan Belshazzar berakhir seperti apa yang Tuhan berikan peringatan melalui Daniel. Hari ini kita mau belajar apa sih dari kisah tulisan di dinding untuk Raja Belshazzar ini? Kita mau belajar adik-adik. Yang pertama adik-adik bikin dulu angka 1. Cek, angka 1. Yang kita mau pelajari yang pertama adalah kita harus belajar untuk rendah hati, tidak sombong. Kita harus sadar betul bahwa apapun yang kita miliki saat ini, keluarga, kekuatan, kehebatan, kemampuan, harta, kekayaan, semuanya adalah dari Tuhan. Dan kalau mau Tuhan ambil, kapanpun bisa Tuhan ambil. Yang kedua, kita mau belajar untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Karena kita tahu bahwa tadi semua yang kita miliki, setiap talenta yang kita miliki, setiap kehebatan yang Tuhan telah titipkan untuk diri kita, semua adalah pemberian Tuhan. Maka harus kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Gimana sih caranya untuk bisa jadi orang yang rendah hati? Nah, kita mau sama-sama lihat beberapa gambar di samping Kak Mili. Kita lihat gambar-gambar ini. Apa yang baik dan apa yang tidak baik? Apa yang rendah hati dan apa yang tidak rendah hati atau sombong? Kita lihat nih gambarnya. Wah, gambarnya anak itu ceritanya nilainya bagus banget tuh ya. Nilainya berapa tuh kalau di layar tuh? Wah, nilainya 100 tuh ya. Wah. Tapi ada temennya yang lagi sedih, nilainya jelek. Ya, kurang bagus ya. Apa ya yang sebaiknya anak Tuhan lakukan? Kalau kita anak yang nilainya 100, maka yang harus kita perbuat adalah tidak sombong, ya.
kita tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan kita kemampuan, ketekunan. Dan kita juga mau untuk membantu teman kita, mendukung teman kita yang nilainya masih kurang baik. Kita hibur ya. Lalu kita lihat lagi gambar selanjutnya. Cak! Gambar selanjutnya. Wah. Ada apa tuh ya? Oh, kalau melakukan kesalahan, dia ngapain tuh? Minta maaf, mengakui kesalahan. Itu juga perbuatan rendah hati. Lalu lihat gambar yang kedua. Wah, dia saling menyapa ya. Kalau saling menyapa juga perbuatan rendah hati loh. Dan itu perbuatan yang sangat baik karena menyenangkan hati orang lain ya. Lalu yang ketiga, lihat dia butuh pertolongan. Kalau kita butuh pertolongan, jangan lupa untuk mengatakan tolong. Itu juga salah satu perbuatan rendah hati loh. Dan yang terakhir, adik-adik lihat, kalau sudah ditolong, sudah dibantu, kita mengucapkan terima kasih. Nah, itu juga contoh-contoh perbuatan rendah hati. Selain itu, ada banyak hal lain ya, perbuatan rendah hati yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting, jangan pernah lupa apa yang kita miliki dalam hidup ini, dalam hidup kita, semuanya adalah pemberian Tuhan. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, melakukan yang terbaik sebagai bentuk kita bersyukur, dan jangan menyombongkan diri. Nah, adik-adik, ada satu hal penting juga yang harus kita ingat. Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kita seperti papa, mama, kakak, adik, bapak ibu guru, kakak-kakak sekolah minggu, pak pendeta, atau kakek, nenek, dan banyak orang di sekeliling kita dapat Tuhan gunakan untuk membantu kita mengingatkan apa yang baik, apa yang berkenan bagi Tuhan, dan apa yang tidak baik. Kalau kita memang melakukan kesalahan dan itu yang tidak baik, kita harus menerimanya dengan rendah hati, sadar, dan mau melakukan yang terbaik. Adik-adik, kisah hari ini betul-betul mengajarkan kita betapa pentingnya untuk kita selalu rendah hati. Betapa pentingnya kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan beri. Kita dikasih kesempatan luar biasa kan? Lalu kita juga belajar bahwa siapapun dapat digunakan oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menjadi pengingat bagi diri kita supaya kita lebih baik, supaya kita terus menyenangkan hati Tuhan dan tidak buat Tuhan sedih. Ya, kita mau belajar untuk 1 minggu ke depan, bahkan hari-hari yang selanjutnya untuk mengingat pesan ini bahwa kita harus senantiasa rendah hati. Ya, ingat, aku anak yang rendah hati. Aku anak yang rendah hati. Yuk, sama-sama kita ucapkan, aku anak yang rendah hati. Kakak juga belajar supaya bisa menjadi kakak yang rendah hati. Terima kasih adik-adik. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau berdoa. Untuk sikap berdoa yang baik dengan penuh kerendahan hati, kita berdoa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih menjadi pengingat bagi kami, untuk kami sadar bahwa apa yang kami miliki adalah dari Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk memberikan hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan. Dan biarlah setiap tingkah laku perbuatan kami boleh rendah hati, menyenangkan hati Tuhan, tidak sombong akan sesama kami. Dan kami mau dengar-dengaran menerima masukan dari orang lain, dari keluarga kami, dari orang tua kami, dari guru kami, supaya kami bisa lebih baik lagi setiap harinya, menyenangkan hati Tuhan, tidak membuat Tuhan sedih.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, sekarang kita mau hafal ayat, yaitu dari Ulangan 13 ayat 4a. Ulangan 13 ayat 4a. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Sekali lagi ya. Ulangan 13 ayat 4a. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Coba di rumah ya, dan hafalkan. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik dari milik kita nih adik-adik. Nah adik-adik, persembahan kali ini bisa dititip ke mama atau ke papa. Nanti akan dimasukkan ke amplop, nanti dibawa ke dalam gereja. Nah kalau enggak, dapat ditransfer melalui rekening GKI Camar ya adik-adik. Nah adik-adik, yuk kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyikan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sebelum kita tutup ibadah minggu ini, kita mau menyatakan bahwa Allah itu baik. Kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita mau ulang satu kali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.